Dan mereka pun juga melihat terang dunia itu. Sampai ke Tirus dan Sidon, saudaraku. Saudara tahu ya, Tirus Sidon itu ada perempuan Siro-Venesia itu ya. Itu juga sama, saudara. Mereka melihat terang itu. Mujizat-mujizat itu terjadi luar biasa di wilayah Naftali dan Zebulon. Jadi memang benang merah yang tak putus itu sungguh-sungguh ada di dalam Alkitab kita. Saudaraku, kalau kita membaca Alkitab, kita akan terkagum-kagum. Shalom, saudaraku. Saudara, pembacaan Alkitab yang saya lakukan sampai kepada Matius pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Kita akan baca, saudara ya. Ini menarik sekali untuk direnungkan, karena apa yang tertulis ini benar-benar merupakan penggenapan dari apa yang sudah ditulis oleh Nabi Yesaya kurang lebih 700 tahun sebelum kegenapannya, ya, di mana Tuhan Yesus menggenapi di ayat-ayat yang akan kita baca. Judul perikopnya, Yesus tampil di Galilea. Saudaraku, Galilea itu adalah wilayah Naftali dan Zebulon. Satu wilayah yang tidak diperhitungkan pada zaman Perjanjian Lama. Tetapi kita lihat nanti bagaimana penggenapan yang sangat akurat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia tampil di wilayah Galilea. Saya bacakan, saudaraku ya, ayat 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Jadi wilayah yang mana dikatakan ada kota Kapernaum, nanti ada Betsaida, ada Korazim dan sebagainya, itu adalah wilayah yang menjadi bagian waris dari Naftali dan Zebulon. Tadi saya sudah singgung bahwa Naftali dan Zebulon itu tidak terlalu diperhitungkan, saudara, di zaman Perjanjian Lama. Tapi justru disitulah Tuhan Yesus tampil dan terang dunia itu bercahaya. Nah, kita lihat ya lebih lanjut ayat 14. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, kemudian dikutip akan firman kepada Nabi Yesaya itu di dalam Matius pasal 4 ini. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut via Maris, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Kemudian dikatakan, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Terang dunia itu. Nah, pasal ayat 17, ya, pasal 4 ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi, saudaraku, apa yang dikerjakan, dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sebetulnya merupakan penggenapan dari apa yang sudah tertulis dalam kitab suci ratusan tahun sebelum Yesus lahir dan Yesus tampil. Coba kita lihat ya, tadi sudah dibaca, tulis ulang oleh Matius, apa yang tercatat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 9. Nah, saya akan bacakan, kalau di dalam kitab suci LAI yang tercetak ini, itu pasal 8 ayat 23 ya, dengan judul Kelahiran Raja Damai. Kalau di dalam versi yang ada di smartphone kita, itu langsung pasal 9 ayat 1. Tapi saya bacakan sama isinya, saudaraku, cuman angkanya yang bergeser. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut. Tadi disinggung ya di dalam Matius. Jalan ke laut atau via Maris, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius 4 ayat yang ke-15, itu ditambahkan Galilea.
Di sini tidak ada, tapi sebetulnya memang itu mempertegas bahwa di wilayah inilah, yaitu wilayah Zebulon dan Naftali, inilah terang itu akan bercahaya. Bangsa yang diam dalam kegelapan di sini mengacu orang-orang Yahudi yang tinggal di situ, di daerah Naftali dan Zebulon, tetapi juga, saudaraku, bangsa-bangsa lain. Nah, kok bisa ada bangsa-bangsa lain yang ada di situ? Dikatakan ayat 16 di Matius 4 tadi ya, kita ulang. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, yaitu terang dunia, Yesus Kristus Tuhan. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Memang, saudaraku, bangsa yang diam di wilayah itu tadinya dalam kegelapan. Sampai sang terang dunia itu tampil. Bangsa siapa? Ya bangsa Yahudi yang dalam kegelapan, dalam kesuraman, dalam kesesakan. Karena apa? Karena mereka kan bangsa yang dijajah oleh Romawi. Tetapi selain itu, ini juga mengacu kepada ayat ini ya. Ayat ini mengacu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi yang tinggal di wilayah-wilayah itu. Wilayah seputar Danau Galilea itu, saudaraku. Ngerti ya? Saudara mungkin bertanya, kok bisa ada orang-orang non-Yahudi? Iya, pada waktu itu campur aduk, saudaraku. Bangsa Yahudi yang menjadi jajahan Romawi, mereka tertindas, mereka suram, mereka sedih, mereka tertekan, dan mereka bangkit pengharapannya ketika Yesus itu datang dan memberitakan Injil, kabar baik. Dialah sang terang itu. Dan saudara, kita ngerti ya, dalam kisah Injil, peristiwa mujizat-mujizat itu banyak yang terjadinya itu di wilayah Galilea, seputar Galilea, di Kapernaum, kemudian di Betsaida, di Korazim, kemudian di Gadara. Lah, di Gadara ini bukti bahwa itu wilayah bangsa-bangsa lain. Kenapa? Ya karena Tuhan Yesus mengizinkan akan roh legion itu yang menguasai orang gila di Gadara, orang yang dirasuk setan di Gadara itu, ketika setannya berkata, izinkanlah kami untuk masuk ke babi-babi, diizinkan, dan babi-babi yang adalah barang haram, ya, binatang haram bagi orang Yahudi, itu lari dan masuk itu lari jatuh di jurang itu, mati lemas di Danau Galilea. Nah, saudaraku, kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa ada peternakan babi-babi. Nah, siapa yang beternak, siapa yang makan? Jelas bukan orang Yahudi. Ya, itulah wilayah bangsa-bangsa lain. Jadi mereka hidup di sana sebagai bangsa-bangsa non-Yahudi, dan mereka pun juga melihat terang dunia itu. Sampai ke Tirus dan Sidon, saudaraku. Saudara tahu ya, Tirus Sidon itu ada perempuan Siro-Venesia itu ya. Itu juga sama, saudara. Mereka melihat terang itu. Mujizat-mujizat itu terjadi luar biasa di wilayah Naftali dan Zebulon. Jadi memang benang merah yang tak putus itu sungguh-sungguh ada di dalam Alkitab kita. Saudaraku, kalau kita membaca Alkitab, kita akan terkagum-kagum. Ini bukan cerita atau kisah yang ditulis dalam satu kurun waktu, tidak. Dari Kejadian sampai Maleaki, Perjanjian Lama, itu ribuan tahun, saudara. Ditambahkan, terus sampai pada zaman Perjanjian Baru, Yesus lahir menggenapi Yesaya 9 ayat 5, ya. Nah, kemudian Yesus tampil, ya, kurang lebih 30 tahun kemudian dari kelahirannya, Yesus tampil di Galilea. Setelah Yohanes ditangkap, Yesus tampil di Galilea, menggenapi akan apa yang ditulis di dalam nubuatan mesianik yang ada di Yesaya pasal 9 itu. Saudaraku, kita akan terkagum-kagum kalau kita meneliti. Saudara, kita jangan cuma sekedar membaca dan diberkati dengan ayat-ayat firman, tapi kita juga melihat bagaimana akurasi dari penggenapan setiap firman yang tertulis. Saudara, umat Perjanjian Lama, yang sekarang orang-orang Yahudi juga masih terus berpegang dengan Perjanjian Lama karena mereka menolak Yesus, mereka adalah umat dalam penantian. Nah, sudah digenapi sebetulnya, tetapi mereka tetap menolak. Kita bersyukur karena kita percaya
maka kita menjadi umat dalam penggenapan. Sedangkan ya ada juga kelompok umat dalam kebingungan. Yesus itu siapa sih? Ya gitu ya. Mereka sebut juru selamat, mereka sebut yang diurapi, tapi mereka juga bingung. Katanya ini cuma nabi saja. Nah, itulah umat dalam kebingungan. Saudaraku, mari kita teguhkan hati kita bahwa kita punya firman Tuhan. Baca perjanjian lama, dikenapi di perjanjian baru, begitu jelas. Dan sekarang ini kita menuju ke akhir dari kehidupan manusia di bumi ini. Semua yang tertulis di dalam kitab suci perjanjian baru sudah mulai tergenapi satu demi satu. Dan kegenapan yang paling mencolok mata, yang paling membuat kita semua itu terkagum-kagum adalah pemulihan bagi Israel. Israel kan sudah cerai-berai, saudaraku ya. Sebagai sebuah bangsa, pada zaman Tuhan Yesus saja mereka sudah nggak punya pemerintahan, mereka nggak punya pemimpin, saudara. Tapi Tuhan berkata bahwa engkau tidak perlu mengetahui akan hari dan saatnya yang ditentukan oleh Bapa. Itu rahasianya Bapa. Tapi engkau akan jadi saksiku kalau Roh Kudus turun atas kamu. Engkau akan berkuasa. Nah, itu sebelum itu kan Tuhan Yesus juga berbicara tentang menjawab pertanyaan murid-murid, apakah engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel saat ini ya, dalam Kisah Rasul 1 itu. Nah, saudara, di sini kita melihat apa yang Tuhan katakan bahwa memang Tuhan tidak menyangkal bahwa akan ada pemulihan bagi Israel, tapi hari dan saatnya itu ada di dalam ketetapan Bapa, dan sungguh terjadi. 14 Mei 1948 Israel merdeka, menjadi sebuah bangsa yang berdaulat, dan sampai sekarang menjadi sebuah negara maju yang terus dimusuhi oleh dunia. Apa yang tertulis dalam firman harus tergenapi, saudaraku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.